Di dalam video ini teman-teman, mereka katakan Ustadz Adi Hidayat itu belum belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, belum paham dengan akidah. Dan ada juga video tersebut mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat itu tidak perlu menyampaikan pojok kanan, pojok kiri teman-teman ya. Kita tahu memang Ustadz Adi Hidayat itu hafalannya luar biasa. Halaman, nomor ayat, letak ayat beliau tahu. Orang kalau tidak belajar akidah yang benar, begitu lihat hafalannya, Masya Allah, luar biasa hafalannya. Jangankan hadisnya, sampai nomor hadisnya, sampai halamannya, bukan hanya halamannya, dia tahu di kiri atas, kiri bawah, dia hafal sampai di situ. Bahkan bukan hanya itu, dia sudah diingatkan pemahaman itu salah, tapi karena dia memang tidak belajar, tidak paham akidah Ahlussunnah yang sebenarnya, masih dia tetap bertahan tidak belajar. Orang yang kamu jadikan guru itu nggak pantas, dia menyimpang, dia sesat. Jadi guru sesat. Tapi karena dia tidak belajar, dia... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini, yang sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk membantu berkembangnya channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan mereaksi beberapa video. Video ini sebenarnya sangat sedih saya melihatnya, karena di dalam video ini yang membuat saya sedih adalah, ini adalah ustadz yang saling tahzir mentahzir teman-teman ya. Saling tuduh sesat menyesatkan, saling kafir mengkafirkan teman-teman ya. Dan ternyata ucapan Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, ternyata sampai sekarang ini masih berlanjut teman-teman, masih banyak ustadz-ustadz yang membahasnya. Akan tetapi yang membuat saya sedih di sini teman-teman, para ustadz di sini saling tahzir mentahzir, saling kafir mengkafirkan. Alangkah sedihnya saya melihat ini teman-teman ya. Kalau seperti ini terus berlanjut teman-teman, bagaimana nanti orang-orang yang non-muslim itu melihat kita seperti ini? Mereka akan tepuk tangan melihat kita. Ini yang sangat disesalkan, sangat disayangkan sekali teman-teman. Coba kita lihat beberapa video kali ini, nanti akan kita reaksi. Nah, di dalam video ini teman-teman, mereka katakan Ustadz Adi Hidayat itu belum belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, belum paham dengan akidah. Dan ada juga video tersebut mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat itu tidak perlu menyampaikan pojok kanan, pojok kiri teman-teman ya. Kita tahu memang Ustadz Adi Hidayat itu hafalannya luar biasa. Halaman, nomor ayat, letak ayat beliau tahu. Dan sangat sering beliau mengatakan itu di pojok sekian, pojok ini, seperti itu teman-teman ya. Coba kita lihat berikut ini videonya teman-teman. Jangan terpukau dengan dia menghafal Quran, menghafal hadis banyak. Itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah pemahaman dia. Apakah sesuai dengan pemahaman sahabat atau tidak? Apakah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Orang kalau tidak belajar akidah yang benar, begitu lihat hafalannya, Masya Allah, luar biasa hafalannya. Jangankan hadisnya, sampai nomor hadisnya, sampai halamannya, bukan hanya halamannya, dia tahu di kiri atas, kiri bawah, dia hafal sampai di situ. Jangan terpukau, jangan tertipu. Kalau dia tidak belajar akidah, dia akan tertipu. Lihat dulu pemahamannya seperti apa. Apakah pemahamannya sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Subhanallah jamaah sekalian, kalau orang tidak belajar, mudah sekali dia tertipu. Bahkan bukan hanya itu, dia sudah diingatkan pemahaman itu salah, tapi karena dia memang tidak belajar, tidak paham akidah Ahlussunnah yang sebenarnya, masih dia tetap bertahan. Tidak belajar. Orang yang kamu jadikan guru itu nggak pantas, dia menyimpang, dia sesat. Jadi guru sesat. Tapi karena dia tidak belajar, dia tidak ngerti mana yang menyimpang, mana yang benar, dia nggak paham. Dia tetap bertahan. Ini tujuannya kita belajar akidah, agar kita tahu mana ahlus sunnah, mana golongan yang menyimpang. Sebenarnya teman-teman, saya sangat sedih mendengarkan kata-kata yang seperti itu, yang menyudutkan seseorang yang mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat belum paham dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pantas dijadikan sebagai guru, kata Ustadz ini. Naudzubillah. Saya tidak peduli teman-teman, entah siapa Ustadz ini, dari mana golongannya, dari mana dia berasal, saya tidak peduli sekarang itu teman-teman. Yang saya pedulikan sekarang adalah ukhuwah Islam kita kok jadinya begini teman-teman ya. Sesama Islam kok saling celah-mencela. Ini yang sangat membuat saya sedih teman-teman ya. Hampir meneteskan air mata dibuatnya seperti ini. Di samping itu teman-teman, ada satu video lagi bahwa dikatakan
Tak perlu mengatakan pojok kanan dan pojok kiri. Dia menyindir Ustaz Adi Hidayat dengan kalimat seperti itu, teman-teman. Memang kita tahu bahwa Ustaz Adi Hidayat itu hafalannya sangat kuat, luar biasa. Bukan hanya halaman, letak ayat beliau tahu di atas atau di bawah. Nomor ayatnya, nomor hadisnya beliau tahu, beliau hafal semuanya. Memang luar biasa hafalan beliau. Tetapi kalau menurut saya tidak perlu menyindir seperti itu ya. Coba kita lihat videonya berikut ini, teman-teman. Sebenarnya tak perlu pun pojok kanan, pojok kiri. Kenapa saya katakan tak perlu pojok kanan, pojok kiri? Tahu kenapa? Apa sebabnya? Cuba saya tanya. Ha? Tak, jemaah. Jemaah kalau tengok Al-Quran, teliti Al-Quran, Al-Quran ni beza-beza. Bahkan dari cetakan Madinah saja, cetakan yang lama dengan cetakan sekarang lain. Jadi kalau nak sebut pojok kanan, atas, pojok kiri, bawah, apa tujuannya? Nak tunjuk pandai ke? Menuduh seenaknya. Bagian pojok bawah, dia tengok Quran belum tentu. Apabila orang yang nengoknya tengok mushaf yang baru. Apatah lagi ada namanya Quran Majid, Quran yang lama-lama. Ingat tak Quran yang lama tu? Yang belum ada Quran Madinah dah ada dah. Masa saya kecil ada Quran tu lama. Yang tulisannya tak berapa clear. Cubalah perhatikan, susunan dia lain. Cukup sebutkan ayat sebenarnya dah cukup. Tapi nak pojok kanan, pojok kiri nak buat apa? Jadi teman-teman, dari dua video itu sangat jelas sekali itu maksud dan tujuannya ingin memojokkan Ustaz Adi Hidayat, teman-temannya. Di mana di video pertama dikatakan bahwa Ustaz Adi Hidayat belum paham dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pantas dijadikan sebagai guru, dan beliau sesat menyesatkan, kata Ustaz di video yang pertama, teman-teman. Nauzubillah tsumma naudzubillah, istighfar kita sama-sama, astagfirullahaladzim. Ingat teman-teman, siapa yang menuduh seseorang sesat, kalau seandainya yang dia tuduh itu tidak terbukti sesat, maka berarti dia yang menuduhlah yang sesat. Siapa yang mengatakan seseorang itu kafir, kalau yang dituduhnya itu bukan nyata kafir, maka yang menuduhlah yang jadi kafir. Dan saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada teman-teman, bahwa semua aktivitas kita, ucapan, perbuatan kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu sebenarnya mentahzir seperti ini, sesat menyesatkan, saling tuduh menuduh, saling kafir mengkafirkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu di video yang kedua tadi, teman-teman, Ustaz tadi mengatakan tidak perlu mengucapkan ataupun menyampaikan pojok kanan, pojok kiri, letak ayatnya di mana. Tidak perlu, karena Al-Quran itu masing-masing pasti berbeda. Betul. Ya, betul sekali bahwa Al-Quran itu pasti cetakannya berbeda-beda. Tetapi yang saya tahu, ya ini yang saya tahu, pengalaman saya, orang yang menghafal Al-Quran, terutamanya di pesantren-pesantren tahfizul Quran, itu mereka memakai Al-Quran yang dengan satu cetakan ataupun yang satu keluaran. Artinya di sini bahwa orang yang menghafal Al-Quran yang di pesantren, itu biasanya mereka memakai Al-Quran yang mempunyai 15 baris, teman-teman. Jadi ketika ada Al-Quran yang sama, yang 15 baris tersebut, ketika dia tinggal Al-Qurannya, ketika dia lupa Al-Qurannya tinggal di rumah, dia bisa langsung mencari di Al-Quran yang sama, yang punya 15 baris, teman-teman. Jadi itulah gunanya kalau disebutkan pojok kanan, pojok kiri. Kenapa? Karena Al-Quran yang 15 baris itu pasti sama, teman-teman. Saya sangat sedih melihat seperti ini. Ustadz kok saling tahzir mentahzir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan sebagai penutup, mari sama-sama kita dengarkan satu nasihat mulia, nasihat yang sangat bijak dari seorang syekh asal Mesir ini. Berikut ini, teman-teman. Ustaz Adi Hidayat kena fitnah. Fitnah. Sampai dibilang kufur di komen-komen. Iya. Saya kaget. Tiba-tiba ada yang cheat saya, Syekh Ustaz Adi Hidayat sampai dibilang kufur kena fitnah. Saya tanya, Alhamdulillah. saya cari tahu tentang musibah ini. Karena ini musibah. Saya tahu Ustaz Adi Ya, Hidayat musibah. bukan yang bisa jadi musuh untuk kita. Itu beliau Ya. orang tinggi banget ilmunya, Masya Allah. Masya Allah, Tinggi banget subhanallah. kesabarannya, akhlaknya sangat mulia. Masya Allah, orang lembut, senyum. Masya Allah, tabarakallah. Dari awal semuanya tahu kalau saya muliakan semua ulama-ulama kita. Ya. Ulama NU, Muhammadiyah, Salafi, semuanya guru-guru saya. Barang siapa yang bawa saya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini guru saya, atas kepala saya semuanya. Tapi yang aneh, Ustaz Adi Hidayat, subhanallah, setelah saya cari tahu tentang betul ada seorang jahat buat fitnah, mau menjatuhkan guru kita Ustaz Adi Hidayat. Padahal saya nonton video-video Ustaz Adi Hidayat, gak ada salah. Gak ada salah. Beliau menjelaskan tentang hukum-hukum musib, ya. Tapi potong pakai cara licik biar jadi fitnah, biar jadi viral. Na'udzubillahi min dzalik. Saya mau bilang untuk orangnya yang buat fitnah, apakah kamu lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik.
Kalau masalah musik itu memang betul ada 3 pendapat. Dari kecil, Al-Faqir suka mendengarkan lagu-lagu. Saya jujur, dari kecil, Ummu Kulthum, karena pasti semuanya tahu kalau di Mesir itu banyak lagu-lagu sampai dipakai di Indonesia sekarang. Ummu Kulthum, ada salawat-salawat yang pakai musik. Tapi dari tahun 2021, Al-Faqir sudah berhenti gak dengar lagi. Apa saja yang ada musik saya jauh, gak mau lagi. Kenapa? Jangan langsung bilang, kamu Wahabi. Gak bisa. Saya ikut maulid, tapi gak suka dengar musik. Saya kalau sholat suka zikir sendiri. Campur. Kenapa campur? Karena kita kalau sudah tahu ada beberapa pendapat, kita pilih yang kita rasa ini yang lebih selamat hari kiamat. Kalau kita sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya lebih selamat kita jauh dari hal ini. Walaupun ada beberapa pendapat, terserah kita. Terus saya dari kecil saya sudah pernah baca buku Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama besar, ulama fiqh besar. Al-Imam Asy-Syaukani, siapa tidak tahu Imam Asy-Syaukani? Beliau buat buku ringkas tentang hukum-hukum musik dan hukum-hukum lagu-lagu. Namanya Ibtal Da'wa al-Ijma' fi ar-Radd 'ala man harrama mutlaq as-sama'. Beliau sebutkan dalil-dalil untuk madhab yang bilang haram 100%, enggak boleh walaupun duf, haram. Dan mazhab yang kedua, dalil mazhab yang kedua yang bilang halal, mau dengar apapun silakan. Dan juga yang di antara dua-duanya halal tapi ada syarat-syarat, atau haram tapi bukan semuanya. Yang penting Al-Imam Asy-Syaukani di ujung bukunya, sebelum selesai bukunya, bilang apa? Walladhi adinu bihi lillahi azza wa jal anni ataraffa, atau kama qala, an sama' musik. Beliau pilih untuk diri sendiri yang lebih selamat, yaitu gak suka mendengarkan musiknya. Tentu saya yakin teman-teman semuanya bisa menyimpulkan nasihat yang disampaikan oleh Ustadz ataupun Syekh ini. Sangat bijak dan sangat mulia nasihat yang disampaikan beliau. Bahwa sebagai pengingat kepada kita, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setiap tindak tanduk kita, ucapan dan perbuatan kita itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masalah musik ini teman-teman merupakan suatu perkara yang khilafiyah dari zaman dahulu sampai sekarang dan mungkin akan berlanjut terus sampai hari kiamat. Akan tetapi di sini perlu saya ingatkan kepada kita semuanya, alangkah bijaknya kalau kita bisa menentukan pilihan ataupun prinsip sendiri, mau memilih musik atau tidak, itu kembali kepada masing-masing orangnya. Jangan kita ribut-ribut gara-gara musik, jangan kita ribut-ribut gara-gara masalah khilafiyah ini teman-teman. Yang harus kita ributkan sekarang teman-teman, coba lihat lingkungan Anda sekarang. Berapa banyak anak-anak generasi kita, remaja-remaja kita yang tidak mau ikut sholat, yang tidak mau ikut mengerjakan sholat ke masjid. Mereka masih asik dengan permainan game mereka. Itu yang perlu kita ributkan. Itu yang perlu kita ajak teman-teman. Untuk episode kali ini teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang khilaf, penyampaian ataupun bahasa yang saya sampaikan, mohon saya dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf untuk saya. Al-khata'u wa nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa adalah sifatnya manusia. Mohon saya dibukakan pintu maaf. Atas kehadiran semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Tetap bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullah khair jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.